Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai translasi mata uang asing. Materi akan disampaikan oleh Novalia Nurhidayah, Aan Al-Basyara, dan saya sendiri Tasya Lawrence. Dan teman kami Stefanus Niko Yudhistira sebagai editor. Yang pertama yang akan kita bahas mengenai efek laporan keuangan terhadap kurs alternatif translasi. Terdapat 3 kurs translasi yang digunakan untuk mentranslasikan neraca mata uang asing terhadap mata uang domestik. Yang pertama, kurs saat ini. Kurs yang berlaku pada tanggal laporan keuangan. Berikutnya, kurs historis. Translasi mata uang yang berlaku saat aset dengan mata uang pertama kali didapatkan atau saat kewajiban dengan mata uang asing pertama kali muncul. Kurs historis pada umumnya menjaga pendanaannya biaya awal item mata uang asing dalam laporan keuangan domestik. Dan yang terakhir adalah kurs rata-rata. Nilai rata-rata biasa atau dengan pembobotan baik pada kurs historis atau saat ini. Perbedaan karakteristik pada transaksi mata uang asing adalah perjanjian yang dipengaruhi oleh mata uang asing. Transaksi mata uang asing mungkin menggunakan satu mata uang, akan tetapi dihitung dengan mata uang lainnya. Selanjutnya, tipe dalam penyesuaian tukar-menukar. Dalam tukar-menukar untung atau rugi, terdapat 2 macam. Yang pertama, transaksi untung rugi yang terdapat tanggal transaksi, tanggal laporan keuangan, tanggal penyelesaian, di mana tanggal transaksi dan tanggal laporan keuangan merupakan transaksi tidak pasti. Namun, jika digabungkan dengan tanggal penyelesaian, maka akan menjadi transaksi pasti. Tipe yang kedua, dalam transaksi untung rugi adalah terdapat tanggal laporan keuangan awal dan tanggal laporan keuangan lanjutan. Selanjutnya, mengenai persyaratan untuk transaksi mata uang asing, menurut FAS nomor 52, keputusan pihak yang berwenang Amerika Serikat pada akuntansi untuk mata uang asing. Terdapat 2 macam pada persyaratan ini. Yang pertama, pada tanggal transaksi diakui. Setiap aset, kewajiban, pendapatan, beban, keuntungan atau kerugian yang muncul harus dihitung dan dicatat dalam mata uang fungsional dalam catatan secara keseluruhan dengan pengaruh nilai tukar pada saat itu. Yang kedua adalah pada setiap tanggal neraca. Neraca tercatat yang menggunakan mata uang selain mata uang fungsional pada pencatatan harus disesuaikan untuk menggambarkan nilai tukar saat itu. Selanjutnya, mengenai 2 cara untuk melakukan pembukuan bagi keuntungan dan kerugian transaksi. Yang pertama adalah perspektif transaksi tunggal. Pada transaksi tunggal, penyesuaian nilai tukar, baik stabil ataupun tidak, dimasukkan sebagai penyesuaian terhadap pembukuan transaksi awal dengan alasan bahwa transaksi dan perjanjiannya merupakan kejadian tunggal. Sedangkan cara yang kedua, yaitu perspektif ganda. Pada perspektif transaksi ganda, penerimaan piutang krona mempertimbangkan kejadian yang terpisah dari penjualan yang memberikan tambahan pendapatan. Untuk tujuan keseragaman FAS nomor 52, membutuhkan metode pembukuan transaksi ganda untuk transaksi mata uang asing. Kemudian, pada slide selanjutnya akan dibahas tentang transaksi mata uang asing dalam perspektif tunggal dan ganda. Translasi mata uang asing adalah proses pelaporan informasi keuangan dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Translasi mata uang asing dilakukan untuk mempersiapkan laporan keuangan gabungan yang memberikan laporan pada pembaca informasi mengenai operasional perusahaan secara global dengan memperhitungkan laporan keuangan mata uang asing dari anak perusahaan terhadap mata uang asing induk perusahaan.
Perusahaan yang beroperasi secara internasional menggunakan berbagai metode untuk menunjukkan aset, utang, pendapatan, dan beban dalam mata uang domestik yang dinyatakan dalam mata uang asing. Metode mata uang asing dibedakan menjadi dua. Yang pertama, metode nilai tukar tunggal, dan yang kedua, metode nilai tukar ganda. Metode nilai tukar ganda dibedakan menjadi 3 metode. Yang pertama metode current non-current, yang kedua metode moneter non-moneter, dan yang ketiga metode kurs sementara. Metode nilai tukar tunggal yang diketahui juga sebagai metode kurs saat ini telah lama populer di Eropa. Metode ini mengaplikasikan nilai tukar tunggal, harga penutupan atau harga saat itu terhadap semua saham dan utang asing. Pada metode ini, laporan keuangan operasional asing memiliki laporan domisili tersendiri. Kemudian metode nilai tukar ganda. Metode nilai tukar ganda mengombinasikan kurs saat ini dan kurs historis dalam proses translasi mata uang asing. Metode nilai tukar ganda antara lain, yang pertama, metode current non-current. Pada metode current non-current ini, aset lancar yang dimiliki anak perusahaan saat itu dan utang lancar ditranslasikan ke dalam mata uang induk perusahaan mereka pada laporan keuangan dengan kurs saat ini. Dan yang kedua, metode moneter non-moneter. Metode ini juga menggunakan skema klasifikasi neraca untuk menentukan nilai tukar mata uang asing yang sesuai. Aset dan kewajiban moneter ditranslasikan dalam kurs saat ini. Dan yang terakhir, metode kurs sementara. Dengan metode ini, translasi mata uang asing tidak mengubah sifat sebuah item yang dihitung. Kurs translasi yang digunakan untuk mentranslasikan neraca mata uang asing terhadap mata uang domestik, yaitu ada 3. Yang pertama, kurs saat ini, kurs historis, dan kurs rata-rata. Untuk metode translasi mata uang itu di sini ada 5. Yang pertama, metode kurs tunggal atau single rate. Yang kedua, metode kurs berganda atau multiple rate. Yang ketiga, metode berlaku historis. Yang keempat, metode moneter non-moneter. Dan yang kelima, metode temporal. Untuk pengembangan translasi mata uang, yang pertama, pra 1965. Sebelum 1965, praktik translasi mata uang asing pada banyak perusahaan AS dipandu oleh bab 12 Accounting Research Bulletin nomor 43, di mana pernyataan tersebut mengadvokasi metode current non-current. Keuntungan dan kerugian transaksi ditambahkan secara langsung terhadap pendapatan. Yang kedua, periode 1965 sampai 1975. ARB nomor 43 memperoleh beberapa pengecualian khusus dalam metode current non-current. Dalam keadaan khusus, persediaan dapat ditranslasikan dengan kurs historis. Utang jangka panjang terjadi untuk mendapatkan aset jangka panjang yang disajikan ulang dengan kurs saat ini saat terdapat perubahan besar dalam nilai tukar atau memungkinkan permanen. Yang ketiga, 1975 sampai 1981. Untuk mengakhiri perbedaan metode pada standar transaksi mata uang asing sebelumnya, Financial Accounting Standard Board atau FASB mengeluarkan FAS nomor 8 pada tahun 1975. Pernyataan ini secara signifikan mengubah praktik perusahaan asing AS dalam memasukkan GAAP AS dengan menerima metode transaksi mata uang asing kurs sementara. Yang keempat, periode 1981 sampai sekarang. Selanjutnya, Pada bulan Mei 1978,
FASB mengundang komentar masyarakat tentang 12 keputusan pertamanya. FASB mempertimbangkan FAS nomor 8 dan setelah beragam publik meeting dan 2 penjelasan berkas, akhirnya mengeluarkan Statement of Financial Accounting Standard nomor 52 pada tahun 1981. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan kelompok mohon maaf. Terima kasih.